Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Yanto Putro dengan NIM 22051204162 dari kelas TID 22. Saya dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Standarisasi Jaringan Komputer. Tugas ini dengan mata kuliah Jaringan Komputer. Next. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, sudah saya lampirkan. Yang berikut, yang pertama, nama saya dengan NIM dan kelas. Next. Lalu, topik yang akan saya bahas yang ada tiga, yaitu OSI, yang kedua adalah TCP or IP, dan yang ketiga adalah UDP. Dan mungkin untuk beberapa slide terakhir, saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiganya. Oke, next. Baik, untuk topik yang akan dibahas pertama adalah OSI. Saya akan membahas tentang definisinya, layer, dan protokol-protokol yang dipakai setiap layernya. Oke, next. Oke, untuk definisi, apa itu OSI model? Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural yang jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layer Model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Okay, next. Untuk topik selanjutnya yaitu layer, lapisan atau layer dari OSI model. Dari gambar yang kita lihat yang di kiri, yaitu adalah layer dari OSI model. Dari yang paling bawah sendiri adalah physical layer atau lapisan fisik, data link layer atau lapisan data, network layer atau jaringan layer, transport layer, dan diikuti oleh session layer, presentation layer, dan application layer. Baik, untuk layer-layer tersebut akan saya jabarkan. Untuk dari yang paling bawah sendiri, lapisan fisik atau physical layer. Lapisan ini berurusan dengan perangkat keras fisik seperti kabel, konektor, dan sinyal fisik. Fungsi utamanya adalah untuk mengirim dan menerima bit-bit data melalui medium fisik. Untuk di atasnya yaitu data link atau data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengelolaan aliran data antara dua perangkat pada jaringan sama. Ini mencakup pengiriman data dalam bentuk frame. Untuk yang ketiga yaitu lapisan jaringan atau network layer. Singkat saja, lapisan ini mengatur rute data melalui jaringan dan mengelola alamat logis, seperti alamat IP. Baik, untuk yang keempat yaitu lapisan transport atau transport layer. Lapisan ini menyediakan kontrol pengiriman end-to-end, memastikan data yang dikirimkan sampai dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Protokol seperti TCP atau Transmission Control Protocol beroperasi di sini. Baik, untuk yang kelima yaitu lapisan sesi atau session layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas inisialisasi, pemeliharaan, dan terminisasi komunikasi antara dua perangkat. Dan yang keenam, lapisan presentasi atau presentation layer. Lapisan ini mengubah format data agar bisa dimengerti oleh perangkat penerima. Ini termasuk kompresi, enkripsi, dan pengkodean data. Dan yang terakhir adalah lapisan emulasi atau application layer. Lapisan teratas dalam model OSI adalah tempat aplikasi pengguna berinteraksi dengan jaringan. Ini adalah lapisan di mana protokol dan layanan seperti HTTP, FTP, dan SMTP beroperasi. Baik, mungkin untuk itu saja untuk definisi dari layer-layer yang berada pada OSI model. Untuk next selanjutnya, untuk protokol-protokol yang digunakan setiap di lapisan atau layer pada OSI model, yaitu untuk yang pertama atau bawah sendiri yaitu lapisan fisik. Protokol yang digunakan adalah Ethernet, yaitu protokol ini digunakan untuk mengirimkan data melalui kabel jaringan. Yang kedua ada USB atau Universal Serial Bus. Protokol ini digunakan untuk komunikasi antara perangkat dan komputer melalui kabel USB. Untuk lapisan kedua, untuk data link, yang pertama yaitu ARP atau Address Resolution Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengaitkan alamat IP dengan alamat fisik atau MAC address dalam jaringan lokal. Untuk protokol yang kedua adalah Triple P atau Point-to-Point Protocol. Protokol ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat secara langsung melalui koneksi point ke point, seperti koneksi dial-up. Untuk yang ketiga, yaitu lapisan jaringan. Ada dua protokol yang digunakan, yaitu IP dan IICMP. Untuk IP sendiri atau Internet Protocol, protokol ini digunakan untuk mengirimkan paket data antar perangkat dalam jaringan. Ada dua versi utama, yaitu IPv4 dan IPv6. Dan untuk ICMP atau Internet Control Message Protocol,
Protokol ini digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan kontrol di dalam jaringan IP. Untuk yang keempat yaitu lapisan transport atau transport layer. Untuk protokol yang digunakan adalah TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol ini memberikan layanan pengiriman data yang andal dan berurutan antara dua perangkat. Ini digunakan dalam banyak aplikasi web dan layanan online. Untuk protokol yang kedua, UDP atau User Datagram Protocol. Protokol ini memberikan pengiriman data tanpa koneksi yang lebih cepat daripada TCP. Ini digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengiriman data cepat, seperti streaming video. Yang kelima yaitu lapisan sesi atau session layer. Protokol yang digunakan adalah NetBIOS. NetBIOS sendiri adalah protokol yang digunakan untuk mengelola sesi komunikasi antara perangkat lunak dalam jaringan Windows. Yang kedua adalah RPC atau Remote Procedure Call. Protokol ini digunakan untuk memungkinkan pemanggilan fungsi atau prosedur di perangkat jarak jauh. Untuk lapisan ke-6, protokol yang digunakan adalah SSL atau TLS. SSL atau TLS sendiri yang berarti Secure Sockets Layer or Transport Layer Security. Protokol ini digunakan untuk mengamankan komunikasi online, seperti HTTPS untuk transfer data yang aman di web. Yang kedua adalah JPEG atau Joint Photographic Express Group. Format kompresi gambar yang umum digunakan untuk menyimpan gambar digital. Biasanya, foto-foto disimpan dalam format ini. Untuk lapisan yang terakhir adalah application layer. Ada tiga protokol. Yang pertama adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengakses halaman web. Yang kedua adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirim email melalui internet. Yang terakhir adalah FTP atau File Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer file antara perangkat dalam jaringan. Biasanya digunakan dalam kabel USB antara HP ke laptop atau HP ke HP, maupun sebaliknya. Baik, untuk next selanjutnya yaitu topik kedua kita yaitu TCP or IP. Sini sama saja dengan topik sebelumnya. Yang akan dibahas adalah yang pertama adalah definisi, layer, dan keunggulan. Oke, next. Baik, untuk definisi TCP or IP adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Ini merupakan protokol yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya melalui internet agar saling dapat berkomunikasi. Salah satu fungsi utamanya yaitu untuk melakukan sharing data antar komputer. Jadi, dengan kata lain, jika Anda memiliki lebih dari satu komputer dan ingin menghubungkannya untuk melakukan sharing data atau komunikasi lainnya, maka jaringan TCP or IP bisa menjadi solusinya. Perlu Anda ketahui bahwa protokol ini terdiri dari dua jenis, yaitu TCP dan juga IP. Oke, next. Baik. Untuk next selanjutnya adalah layer dari TCP or IP. Sama saja dengan OSI, TCP or IP juga mempunyai layer tersendiri. Untuk layer-layernya, yang pertama yaitu yang paling dari bawah yaitu network, yang kedua adalah internet, yang ketiga adalah transport, dan yang terakhir adalah application. Untuk slide ini saya akan jelaskan masing-masing dari layer tersebut. Yang pertama adalah lapisan jaringan atau network layer. Internet Protocol or IP. Lapisan ini terkait dengan pengelamatan, routing, dan pengiriman paket data melalui jaringan. Ada dua versi dari IP, yaitu IPv4 versi 4 dan IPv6 versi 6. Untuk yang kedua yaitu lapisan transport. Transmission Control Protocol atau TCP digunakan dalam layer ini. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data yang andal dan berurutan antara dua perangkat. TCP memastikan bahwa data yang dikirimkan mencapai tujuannya tanpa ada kesalahan. Lalu, ada lagi, yaitu User Datagram Protocol atau UDP. Lapisan ini menyediakan pengiriman data yang cepat tetapi tanpa jaminan keandalan. UDP digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi, seperti streaming media. Untuk yang ketiga yaitu lapisan jaringan tertentu atau specific network layer. Di antara lapisan jaringan dan transport dalam TCP or IP, terdapat sebuah protokol yang berperan dalam pengiriman data melalui jaringan. Contoh termasuk ICMP atau Internet Control Message Protocol untuk mengirim pesan kesalahan dan IGMP atau Internet Group Management Protocol untuk manage group multicast. Untuk yang terakhir adalah lapisan aplikasi. Lapisan ini adalah tempat aplikasi pengguna berinteraksi dengan jaringan. Banyak protokol aplikasi yang beroperasi di sini, termasuk yaitu yang diantaranya
HTTP, VTP, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, DNS atau Domain Name System untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol untuk konfigurasi otomatis alamat IP dalam jaringan, dan POP3 or IMAP atau dalam bahasa lain Post Office Protocol or Internet Message Access Protocol untuk mengakses email dari server. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari layer TCP or IP. Untuk next selanjutnya yaitu keunggulan dari TCP or IP. Yang pertama adalah dapat membangun jaringan internet di setiap komputer. Yang kedua, tidak memerlukan bantuan ahli. Yang ketiga, akurasi, memiliki arsitektur klien dan server yang tepat. Dan yang terakhir adalah solid, sangat ringan dan tidak menyebabkan komputer bermasalah. Ya, oke, untuk topik ketiga yang akan kita bahas adalah UDP. Definisi dari UDP sendiri adalah UDP merupakan akronim dari User Data Protocol yang masih bagian dari Internet Protocol. UDP digunakan untuk komunikasi sederhana semacam DNS atau Domain Name System, NTP atau Network Time Protocol, DHCP atau Dynamic Host Configuration, dan RIP. Pun UDP juga dapat digunakan untuk mengirimkan sebuah atau beberapa jumlah informasi yang lebih menekankan kecepatan dibandingkan keandalan. Dengan pemanfaatan UDP yang tepat, transaksi informasi dapat berlangsung dengan lebih cepat meskipun agak kurang akurat. Walau demikian, melalui penggunaan UDP atau User Data Protocol ini, komputer pengirim dan komputer penerima pesan tidak perlu lagi melakukan negosiasi saat pertukaran data, atau pendeknya, proses panjang validasi data. Sebab data yang saling ditransferkan tersebut adalah sesuai dengan UDP. Itu saja definisi dari UDP. Baik, untuk slide terakhir yang akan kita bahas yaitu perbedaan OSI, TCP or IP, dan UDP. Untuk OSI sendiri memiliki kompleksitas, yaitu model OSI memiliki 7 lapisan yang secara detail menggambarkan fungsi masing-masing lapisan dalam jaringan. Ini dirancang sebagai kerangka kerja teoritis untuk memahami dan berorganisasi protokol jaringan. Yang kedua yaitu universalitas. Model OSI tidak selalu diikuti ketat dalam implementasi jaringan nyata. Ini lebih bersifat konseptual dan digunakan untuk tujuan pendidikan dan pemahaman umum tentang jaringan. Untuk yang kedua yaitu TCP or IP. TCP or IP memiliki sifat yang sederhana dan universalitas yang sama. Sederhana yang dimaksud adalah model TCP or IP hanya memiliki 4 lapisan utama yang mempermudah pemahaman dan implementasi protokol. Ini adalah model yang sangat relevan dalam pengembangan jaringan yang sesungguhnya. Untuk universalitas, model TCP or IP adalah dasar internet modern dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Protokol TCP or IP adalah dasar dari internet sendiri. Dan untuk yang terakhir adalah UDP atau User Datagram Protocol. Ini memiliki dua sifat, yaitu keandalan dan fungsi. Keandalan sendiri, UDP adalah protokol pengiriman data yang tidak terjamin, yang berarti tidak ada jaminan bahwa data yang dikirimkan akan sampai dengan benar atau dalam urutan yang benar. Ini membuat UDP lebih cepat, tetapi kurang andal daripada TCP. Untuk fungsi, UDP digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengiriman data yang cepat, seperti streaming video atau game online. Ketika kecepatan lebih penting daripada keandalan, UDP merupakan pilihan yang terbaik. Atau dalam singkatnya, model OSI adalah konseptual dan teoritis. Model TCP or IP adalah kerangka kerja praktis yang digunakan dalam pengembangan jaringan nyata. Dan UDP sendiri adalah satu protokol yang berjalan di atas model TCP or IP, menawarkan pengiriman data yang cepat tetapi tidak terjamin. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk kurang dan kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.